Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fatkul Mubarak STHI MPD, yang terhormat kepada Bapak Rizky Johan Prasetyo MPD selaku guru penguji karya ilmiah siswa pada hari ini. Yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid kelas 6D, terutama di kelompok 1. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir mendampingi Ananda pada pagi hari ini. Dan yang tidak lupa siswa-siswi kelas 6D khususnya kelompok 1 yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau jalan yang terang menuju jalan yang terang benerang, yakni ad-dinul Islam. Bapak, Ibu guru, Ayah Bunda, pada kesempatan hari ini dalam kegiatan unjuk karya ilmiah siswa kelas 6 berikut susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi KIS, yang ketiga tanya jawab dan saran, dan yang keempat penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka bacaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semuanya. Acara selanjutnya yakni presentasi KIS dari kelompok 1 dari kelas 6D yang berjudul Libunako, Lidah Buaya Nata de Coco, pemanfaatan tumbuhan lidah buaya sebagai bahan alami pembuatan nata de coco. Baiklah, untuk kelompok 1, apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 6D akan mempresentasikan Libunako, Lidah Buaya Nata de Coco. Perkenalkan, nama saya Amir Iman Amruwa, kelas 6D absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis Atala Alfarisi, kelas 6D dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Afla Raditya Nasrullah, absen 2 dari kelas 6D. Perkenalkan, nama saya Veronica Nyalazawa Krisnanto Putri, absen 11 dari kelas 6D. Perkenalkan, nama saya Aksatria Biasa Hafid, absen 5, kelas 6D. Izin menyampaikan bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Menurut Cahyadi tahun 2025, minuman merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi agar bertahan hidup. Tujuan utama minuman adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan. Selain itu juga sebagai pelepasan dahaga. Konsumen pada saat ini berharap minuman tidak hanya sekadar air saja, akan tetapi juga harus memberikan kenikmatan dan kesegaran. Minuman berupa sari buah, air, dan seduhan teh, minuman karbonat, dan lain-lain. Berkembangnya ilmu pengetahuan
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pangan, khususnya minuman, menyebabkan semakin banyak variasi minuman mulai dari rasa, warna yang menarik, dan juga manfaat bagi kesehatan. Menurut Warisno tahun 2004, salah satu jenis minumannya adalah nata. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengolahan libunako, lidah buaya, nata de coco. Yang kedua, bagaimana hasil penilaian uji coba libunako, lidah buaya, nata de coco. Manfaat dari karya ilmiah ini yaitu 1. Untuk memberikan wawasan dalam pemanfaatan tanaman lidah buaya. Yang kedua, untuk memberikan inovasi dan alternatif dalam pemanfaatan tanaman lidah buaya. Dan sebagai makanan atau minuman sehat dapat dikembangkan sebagai ide bisnis di masa depan dengan harga ekonomis. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Al. Bapak penguji, izinkan saya menyampaikan bab 2. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini sudah dikenal sejak ribuan tahun dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, serta digunakan untuk perawatan kulit. Menurut Wibowo pada tahun 2016, seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan tanaman lidah buaya berkembang sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetika, serta sebagai bahan baku dan minuman kesehatan. Nata berasal dari proses fermentasi air kelapa. Dalam proses ini dibantu oleh jenis bakteri Acetobacter xylinum. Bakteri nata ini dapat menghasilkan enzim yang dapat mengubah gula yang terkandung dalam air kelapa menjadi lembaran selulosa. Lembaran selulosa kemudian menjadi berwarna putih bening dan padat yang disebut nata. Hal ini berkaitan dengan firman Allah yang di dalam surat Al-Imran ayat 191 yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Di dalam firman Allah ini menjelaskan bahwa menunjukkan adanya tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada yang sia-sia dan pasti mempunyai manfaat. Bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Afla. Bab 3 metodologi. Kegiatan karya tulis ini dimulai sejak tanggal 18 Januari 2025 hingga 22 Februari 2025. Penyusunan karya ilmiah ini diawali dengan menentukan permasalahan yang ingin dicari solusinya. Setelah itu menyusun bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian materi, dan bab 3 metodologi. Pada hari Rabu 29 Januari 2025 dilaksanakan kegiatan pengolahan tanaman lidah buaya menjadi libunako bertempat di Rumah Aflas. Selanjutnya dilakukan penyebaran angket hasil penilaian produk libunako pada hari Senin 24 Februari 2025. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan bab 4 hasil dan pembahasan dan bab 5 kesimpulan dan saran. Alat dan bahannya adalah pisau, baskom, panci, botol, sendok, kompor, gula, kapur sirih, garam, kayu manis, lidah buaya,
air, sirup rasa melon, biji selasi. Langkah-langkah pembuatannya adalah siapkan semua alat dan bahan, kupas semua kulit lidah buaya, potong daging lidah buaya menjadi kecil-kecil, cuci potongan lidah buaya sampai lendirnya hilang, rendam potongan lidah buaya ke dalam baskom yang berisi campuran air dan kapur sirih selama 5 jam, lalu buang air rendaman. Rebus dengan menggunakan air yang dicampur dengan 2 kayu manis dan gula selama 1 jam. Lalu ditiriskan. Tunggu sampai tidak panas, campur dengan air, sirup, biji selasi, dan es batu. Lalu masukkan ke dalam gelas dan siap untuk disajikan. Berikut dokumen proses pembuatan. Yang pertama, kupas kulit lidah buaya. Selanjutnya cuci lendir lidah buaya. Selanjutnya rendam daging lidah buaya menggunakan air dan kapur sirih. Lalu rebus lidah buaya menggunakan air dan kayu manis selama 1 jam. Lalu campurkan sirup dan es batu ke dalam gelas dan siap untuk disajikan. Berikutnya bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 4 tentang pembahasan pengolahan libunako, pemanfaatan tumbuhan lidah buaya sebagai bahan alami pembuatan nata de coco. Dilakukan dari metode yang sudah ditentukan dan dikemas menggunakan gelas atau botol plastik yang disertai tutup, sedotan besar, dan juga ditambahkan dengan tempelan stiker produk Libunako sebagai identitas produk. Penilaian uji coba produk Libunako meliputi aspek aroma nata de coco, perpaduan rasa nata de coco, gula sirup atau pemanis rasa, tingkat kekenyalan, dan penampilan. Berikut adalah hasil angket penilaian uji coba produk Libunako. Berdasarkan hasil penilaian angket, sebagian besar responden menilai sebanyak 80% menyukai aroma minuman lidah buaya nata de coco, termasuk dalam kriteria sangat baik. Aspek yang kedua yaitu dari segi kekenyalan produk nata de coco ini terlihat bahwa sebagian besar responden sebanyak 80% menyukai tingkat kekenyalan dari produk ini. Aspek yang ketiga yaitu aspek rasa manis produk ini terlihat bahwa sebagian besar responden sebanyak 80% menilai bahwa rasa manis dari minuman produk ini sangat baik. Pada aspek tampilan produk, sebagian besar responden sebanyak 70% menilai sangat baik, 20% responden menilai baik, dan juga 10% responden menilai cukup baik. Hal ini dikarenakan pada tampilan produk meliputi warna minuman lebih pekat, sehingga warna dasar pada stiker kurang maksimal atau kurang terlihat, oleh karena itu terkesan transparan. Berikut salah satu dokumentasi uji coba angket penilaian yang kami sebarkan kepada warga sekolah SD Mumtaz. Bab 5 akan dijelaskan oleh teman saya Aksa. Bab 5 penutup. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang perlu disampaikan adalah yaitu tekstur Libunako yang masih sedikit kurang kenyal dan warna dasar stiker pada gelas kemasan agar diubah sehingga tidak terkesan transparan karena warna minuman Libunako yang berwarna hijau pekat.
agar dapat menghasilkan perpaduan warna, rasa, dan tampilan yang lebih baik. Sekarang saya akan menyampaikan pantun untuk penutupan hari ini. Pergi ke bukit melihat pagi, pergi ke gunung melihat matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasinya bermanfaat untuk hari ini sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil karya ilmiahnya dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan kelompok 1 untuk membagikan produk Libunako kepada guru penguji dan wali murid yang hadir. Iya, dirasakan dulu. Iya. Monggo Pak, bisa berkenan untuk mengincipi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Produk Libunako ini merupakan ide dari kelompok 1 yang awalnya itu pokoknya pengen makanan dulu sama minuman. Bu Winda, aku pokoknya pengen makanan sama minuman biar bisa encep-encep. Setelah itu Mas Afla menyampaikan, Bu, di rumahku itu ada tanaman lidah buaya. Diolah menjadi apa? Seperti itu. Setelah itu saya ingat waktu SMA saya pernah membuat nata de coco ini. Coba Mas Afla mau ndak buat ini? Kalau mau nanti kita bersama-sama cari sumber dan lain sebagainya. Tapi bisa kan Bu dimakan? Bisa, nanti diincipi kan juga nanti jadi produk makanan atau minuman. Saya bilang seperti ini. Akhirnya dari kelompok ini memutuskan, ya sudah Bu, enggak apa-apa dicoba. Dari produk Libunako ini tentunya karya ini juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak Guru Penguji dan perwakilan wali murid untuk memberikan pertanyaan maupun saran atau apresiasi kepada kelompok 1. Untuk sesi pertama kami silahkan kepada Bapak Guru Penguji, Pak Fatkul untuk bertanya, saran maupun memberikan apresiasi. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Johan, Bu Winda, dan juga anak-anak yang hari ini sudah menyelesaikan, artinya sudah menyampaikan, mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian
mulai dari ide proses pembuatan yang akhirnya dipresentasikan ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid, siswa siswi yang hari ini mempresentasikan hasil karya ilmiah siswanya begitu. Nggih. Bapak Ibu, saya tidak banyak tanya, hanya sebagai motivasi saja, terutama untuk kita semua, bahwasanya insya Allah mungkin satu-satunya sekolah dasar di tingkat Kabupaten Sidoarjo insya Allah, yang dimana kita itu salah satu prasyarat kelulusan kelas 6 adalah dengan karya ilmiah siswa ini. Artinya yang kita nilai, yang kita lihat bukan hasilnya tapi pada prosesnya. Mulai mereka itu mencari ide yang kemudian dibimbing oleh guru pembimbingnya, kemudian mereka berkolaborasi, saling bahu membahu, membuat mulai dari awal yang membutuhkan kurang lebih 4 bulan lebih ya, 4 bulanan ya begitu. Ini adalah bukan waktu yang pendek. Dan juga kita menyampaikan kepada anak-anak, silakan kita memberi kebebasan untuk kapanpun kalian bisa bisa berkolaborasi ini, bisa ketika pulang sekolah, bisa ketika pas sekolah, atau di rumah siapa begitu. Nah ini artinya selain kita itu melatih anak-anak untuk berkolaborasi, kemudian mereka itu saling tukar, saling sharing antara satu sama lain, tapi juga melatih kemandirian dan kepercayaan diri mereka. Mungkin selama ini kalau kita menemui proses seperti ini gitu, seperti ketika kita skripsi begitu ya. Nah kita mengenalkan anak-anak tidak usah menunggu skripsi nanti. Di tingkat sekolah dasar ini walaupun tidak semaksimal, walaupun tidak sebagus, walaupun tidak seperfect ketika anak-anak mahasiswa itu menyampaikan presentasinya, tapi minimal mereka itu akan tahu. Tidak usah menunggu nanti SMP, tidak usah menunggu SMA, tapi SD mereka sudah tahu, oh seperti ini loh nanti yang namanya membuat karya tulis ilmiah, bagaimana nanti mempresentasikan. Walaupun tadi banyak yang baca, ya tidak masalah, ya kan? Ya kalau kita zaman kita skripsi gitu, kita presentasi baca, kita kan sungkan ya sama dosanya ya. Ya ini kan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini baru pertanyaan. Anak-anak ketika tadi menyampaikan responden. Nah, responden atau objek ini kan penting ya di sebuah penelitian begitu ya. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau sejauh mana keabsahan sebuah produk begitu. Nah, pertanyaan adalah responden ini diambil dari mana? Apakah dari siswa, teman-teman kalian begitu sebagai responden atau sebagai sebagai ini pencoba begitu ya, ataukah guru-guru kalian atau siapa? Ayo salah satu jawab. Tadi bab 5, bab 4 ya yang menyampaikan. Ayo dari mana? Siapa aja? Dari guru. Nah, terima kasih. Bapak Ibu tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak biar lebih semangat. Nah ini lain kali ini juga masukan buat pembimbing juga Bu Winda sebenarnya, untuk responden, untuk objek peneliti atau untuk sebagai penguji coba. Nah itu sebisa mungkin jangan dari pihak internal. Bolehlah internal, boleh melibatkan teman kalian, boleh guru kita, tapi juga harus ada yang dari eksternal. Bisa orang tua, bisa tetangga, bisa ibu-ibu kantin, bisa ibu-ibu cleaning service. Artinya supaya lebih objektif, supaya lebih keabsahannya itu lebih terjamin begitu. Artinya apa? Ketika kita itu hanya mengambil dari teman kita, guru kita, kan bisa guru kita
oh ini karya murid saya, oh ya bagus. Nah ya kan, tapi kalau dari pihak luar, kalau eksternal itu kan lebih objektif begitu. Saya kira itu aja. Ini sebagai pengalaman ya, evaluasi ya. Artinya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan itu sudah bagus ya. Selamat saya ucapkan untuk anak-anak. Semoga pengalaman ini itu akan kalian ingat sampai nanti kalian itu menikah ya. Apalagi tadi ada dokumentasi itu ya. Nah itu nanti syukur-syukur dokumentasi itu nanti kalian berikan kepada orang tua kalian, akan disimpan orang tua kalian. Nanti ketika kalian sudah berkeluarga, sudah punya suami atau istri atau anak, dilihatkan, ini loh kak, dulu kak kamu, karya kamu. Wah, ini buat motivasi untuk nanti cucu-cucunya mama, cucu-cucunya bunda atau anak-anak kalian. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatkul atas apresiasinya. Selanjutnya kami silahkan untuk Pak Johan untuk memberikan pertanyaan, saran ataupun apresiasi kepada kelompok 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Winda. Mohon izin Pak Fatkul beserta Bapak Ibu wali murid. Sebelumnya Pak Johan sangat mengapresiasi sekali dengan proses kalian yang selama ini sudah berusaha berjuang hingga saat ini bisa mempresentasikan. Itu pasti hal yang sangat luar biasa. Monggo Bapak Ibu kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Anak-anak, betul yang disampaikan oleh Pak Fatkul tadi. Memang sebuah nilai itu di dalam kehidupan nyata itu kurang berkenan, kurang bagus jika tanpa melalui sebuah proses. Lah, memang tujuan awal dari ujian karya tulis ilmiah ini adalah berdampak bagi Ananda untuk melatih mental. Itu yang pertama. Memang mental itu harus ditata sejak dini, sehingga untuk menghadapi kelas ataupun jenjang berikutnya kalian sudah mantap. Wah, ini sudah pernah saya lalui. Pasti grogi-groginya itu akan hilang. Kalau saat ini pasti hal yang sangat wajar sekali. Nah, Pak Johan mungkin ingin bertanya ke semua kelompok Bu Winda, mohon izin. Yang pertama ada 3 pertanyaan dari Pak Johan. Harapannya Pak Johan nanti masing-masing anak bisa menyampaikan. Yang pertama, apa yang dapat kalian pelajari selama proses pembuatan Libunako ini? Monggo dari masing-masing anak bisa menyampaikan. Mic-nya Bu Winda bisa Bu Winda, mic. Terima kasih Pak Johan untuk pertanyaan pertama. Kami silahkan untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Johan. Pak Johan ulangi pertanyaannya ya. Apa yang dapat kalian pelajari selama proses pembuatan Libunako ini? Yang pertama pada saat itu mencoba bikin lidah buaya, Nata de Coco dari lidah buaya. Saat itu gagal karena kurang lama mengerendamnya dengan kapur siri. Pada saat itu mengerendamnya dengan 1 jam, terusan kita coba berulang-ulang kali dan akhirnya berhasil selama 5 jam. Dan teksturnya kenyal, tapi tidak sekenyal kayak Nata de Coco yang dijual di luar-luar. Karena serat lidah buaya tidak bisa seperti kayak
Nata de Coco seperti di luar-luar. Terima kasih. Yang lain mungkin mau membantu menjawab, cerita tentang pengalamannya gimana, keseruannya gimana. Silakan. Sebentar Pak, jangan tanya dulu. Yang paling pojok namanya Mas siapa? Mas Amir. Yang kedua Mas Alfarizi, Muhammad Darwis. Yang ketiga Mas Afla. Yang keempat Mbak Vero. Yang kelima Mas Aksatria. Oke. Yang lain coba pengalaman. Cerita nggak apa-apa. Ya, ada pengalamannya. Aku bikin itu loh. Waktu itu kami ada kesulitan kayak potongannya itu nggak rapih gitu, kayak potongan iya gitu. Terus masih ada sisa-sisa dari kulit lidah buayanya juga itu. Terus waktu itu apa kayak masih ada lendir-lendirnya itu juga ya itu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang kedua, harapannya yang lainnya yang ikut menjawab. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Amir ya di bab 1 tadi yang di awal bahwasanya terdapat manfaat kesehatan. Nah, kira-kira menurut Mas Amir apa sih manfaat Libunaco untuk kesehatan itu? Lidah buaya Nata de Coco mempunyai banyak sekali manfaat kesehatan bagi tubuh. Berikut beberapa manfaat Libunaco. Lidah buaya kaya serat yang baik untuk kesehatan pencernaan. Yang kedua, meringankan gejala penyakit asam lambung. Yang ketiga, memperlambat dan menghidrasi kulit yang kering, menurunkan gula darah, menangkalkan bakteri dan virus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amir. Dan terakhir ya sama Mas Satria sama yang belum Mas Afla. Ya, siapa nih yang mau jawab nih? Kira-kira jika dibandingkan dengan Nathan de Coco yang dijual di pasaran dengan produk yang sudah kalian buat ini, kira-kira apa sih kelebihan sebuah produkku gitu. Jadi kan sebagai seandainya nanti kalau kalian mau menjadi pengusaha ya kan ya pasti harus piawai dong menyampaikan, ayo beli produkku, ini loh ada kelebihannya ini ya, coba disampaikan. Kelebihannya itu apa maksudnya? Tidak beli karena ngambil di rumah sendiri. Apa kelebihannya? Ayo Mas Satria.
Izin untuk menjawab, karena kelebihannya adalah lidah buaya memberikan kesehatan yang tinggi dan tekstur kenyal tekstur kenyal nata de coco-nya tidak sama dengan nata de coco yang asli seperti kayak kelapa itu. Terima kasih. Kalau tambahan Pak Satria? Biar sekalian menjawab semua. Tidak. Baik, terima kasih Bu Winda sama anak-anak, luar biasa sekali hari ini. Semoga berkah untuk kalian semua dan semoga menjadi manfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Johan atas pertanyaan, saran, dan apresiasinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau saran atau apresiasi kepada anak-anak dari perwakilan ayah bunda wali murid yang sudah hadir. Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi kalau yang pertanyaannya dari Pak Johan, mungkin ada yang bisa dibantu jawabannya ya. Jadi kalau kelebihannya dibandingkan dengan nata de coco yang dari kelapa, kalau yang asli yang banyak di pasaran kan dari kelapa ya. Itu kelebihannya kan yang produk nata de coco dari lidah buaya ini masih jarang di pasaran. Sedangkan biasanya kalau hal baru itu biasanya masih banyak yang penasaran ya. Jadi mungkin kalau buat dijual orang-orang nanti yang mau tahu itu kan masih banyak ya. Jadi ini bisa jadi nilai plus gitu. Selain juga alternatif sebagai bahan pangan alternatif, karena kebanyakan itu yang menanam lidah buaya itu cuma sebagai tanaman gitu aja, terus nggak dimanfaatkan untuk apa-apa gitu loh. Nanti kalau sudah tahu, oh ternyata lidah buaya ini bisa buat nata de coco, bikin sendiri gitu kan, jadi ada nilai plus ya, nggak cuma buat menghias taman gitu ya. Begitu saja. Kalau pertanyaannya sih cuma ini aja sih, untuk KIS ini kenapa memanfaatkan lidah buaya sebagai nata de coco, padahal yang lain juga banyak ya. Kalau yang seperti shampoo, seperti pelembab kulit, kenapa yang sekarang untuk KIS memakai lidah buaya untuk nata de coco? terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Diulangi lagi sama Bu Winda pertanyaannya. Kenapa dari kelompok 1 ini kok memilih lidah buaya menjadi nata de coco? Alasannya apa? Silahkan yang mau menjawab. Karena lidah buaya nata de coco memiliki banyak kesehatan tubuh. Terima kasih. Kenapa kok enggak seperti mungkin contoh ya, cari penelitian yang lain, misal seperti membikin sabun dari pelepah pisang, atau membuat sabun dari daun sirih, atau membuat anti nyamuk dari
daun sirih dan yang lain sebagainya. Kenapa kok pengennya tadi waktu dibuka Bu Winda kok pengen yang makan atau minuman? Nah itu kenapa gitu loh? Kok enggak penelitian yang lain? Apa karena mungkin makanan minuman itu enak Pak, bisa diicip atau bisa buat makan bersama atau bagaimana begitu? Ayo salah satu. Kenapa? Oh iya ayo. Kenapa? Karena kurangnya jenis minuman dan salah satu teman di kelompok kita mempunyai tanaman lidah buaya, jadi ya karena itu kita memilih lidah buaya sebagai proyek judul untuk kesini. Beda sama yang lain. Nah, yang menjadi teman ada yang punya lidah buaya. Enak sekali. Ya. Enggak usah banyak ukuran, ya. Terima kasih dari kelompok 1 yang sudah menjawab. Ayah Bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk semua kelompok kelas 6D kelompok 1. Untuk minuman nata de coco ini, apakah aman untuk diminum setiap hari? Mungkin itu aja. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Diulangi lagi sama Bu Winda pertanyaannya. Minuman Libunako ini apakah aman jika terus-menerus diminum setiap hari? Padahal di situ juga ada kandungan gulanya. Mungkin seperti itu. Bisa dijelaskan untuk kelompok 1? Boleh dikonsumsi, tapi jangan dikonsumsi terus-menerus karena ada kandungan gulanya. Terima kasih Mbak Vero. Mungkin Bunda membantu jawab maksud dari Mbak Vero. Aman dikonsumsi jika kita juga setiap hari ada sampingan makanan yang sehat. Dalam arti kalau ini kan mungkin kadar gulanya juga ini nggih. Kalau terus menerus dikonsumsi juga tidak baik, apalagi sudah ada riwayat diabetes dan lain sebagainya. Mungkin bisa diimbangi makanan sehat yang lainnya. Yang menyegarkan belum pasti menyehatkan itu tadi kalau dikonsumsi setiap hari. Apakah ada pertanyaan lagi? Sampun. Pak Fatkul dan Pak Johan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, penguji, dan wali murid atas pertanyaan dan sarannya, apresiasi. Semoga dapat menjadikan karya ilmiah siswa ini dari kelompok 1 ini lebih baik ke depannya. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Kami ucapkan selamat atas keberhasilan dari kelompok 1 ini karena telah melewati satu tahap menuju kelulusan.
Semoga kegiatan hari ini dapat menjadikan pengalaman yang sangat berharga, menjadikan ilmu yang sangat berharga untuk di jenjang pendidikan selanjutnya. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran ayah dan bunda yang selalu mendampingi belajar Ananda di rumah dan mendoakan tanpa henti. Baiklah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, marilah kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya selaku pembawa acara dan moderator untuk hari ini, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.